Jelaskan dari sisi hostnya dulu, yang dinilai tidak netral, yang dinilai berpihak ke Agus, yang dinilai motivasinya adalah uang. Saya tuntaskan dulu dengan hostnya ini, ya, dengan moderatornya ini. Pertanyaan saya. Jadi waktu itu dalam acara pertemuan kedua itu, ya, Bang Abraham ini dinilai tidak memberikan kesempatan kepada Nopi, sehingga netizen menilai Bang Abraham ini memihak ke Agus. Apa sebenarnya yang waktu itu terjadi? Ya, bisa dijelaskan Bang Abraham. Apakah memang ada niatan-niatan seperti itu dalam memandu acara tersebut? Biar netizen, biar publik ini mendapatkan penjelasan, Bang Abraham. Yang jelas ya nggak mungkin lah. Ya orang tahu track record saya seperti apa. Ya nggak mungkin lah. Untuk sesuatu yang saya lakukan dengan cuma-cuma, saya berat sebelah seperti yang dituduh segala macam. Ya. Jadi gini, langsung aja ya. Saya nyampe ke sana itu saya diminta nyampe ke sana jam 10. Saya tiba di sana jam setengah 10. Ternyata udah ada Gary, udah ada Emma Warokah. Di situ saya baru kenal juga tuh, ada Emma Warokah di situ. Dan kemudian saya masuk ke dalam. Dan begitu masuk ke dalam, ternyata yang hadir di situ ada Bu Krisnamurti. FA belum tiba. Nah kemudian tibalah FA, tibalah juga Bung Brian Praneda. Akhirnya langsung duduk bersama. Nah waktu itu duduk bersama, ada di sebelah kanan saya ada Brian Praneda, di sebelah kanan saya ada Gary, di sebelah kanannya Gary itu ada Brian Praneda, kemudian di sebelah kiri saya ada Farhad. Di depan saya ada Farhad, dan di sebelah kirinya Farhad itu ada Krisnamurti. Waktu itu draft itu saya minta draftnya. Draft itu dikasih oleh Bung Brian Praneda kepada saya. Jadi ke saya, mana draft pasal-pasalnya? Saya bilang ini draft kesepakatannya. Oke, ini draft, saya buka, saya lihat, ini pegang, dikeluarkan dari mapnya Bung Brian Praneda. Ini aslinya Bang. Saya tanya, ini siapa yang buat draft? Saya bilang, ini dari kami Bang. Oh iya, kalian yang bikin draft? Iya. Gary ada di situ. Gary, ini benar kalian yang bikin draft? Yes, mereka yang bikin draftnya. Gary, Brian, dan belakangan saya tahu ternyata itu kan udah dikurasi juga oleh Teknovi kan, ada buktinya kan. Jadi udah tahu. Jadi pasal by pasal, titik, koma, semuanya itu dari pihak Teknovi. Artinya draft itu disusun oleh pihak Nopi. Iya, pihak Teknovi. Nah, pihak Farhad bilang, kita keluarkan klausul yang mana kalau nggak salah itu sisa donasi, andai kata dia sudah selesai, akan digunakan menggunakan izin Kemensos. Karena pegangannya adalah Kemensos tidak memiliki aturan untuk mengelola itu, kira-kira begitu. Jadi ini akan seperti apa bias nanti ke depan, kira-kira gitu. Alot di situ, alot. Tapi Gary bilang kita harus libatkan Kemensos. Bang Brian juga bilang kita harus libatkan, ini harus bertahan seperti ini. Alotnya diberi bagian itu. Mereka yang bikin draftnya, Gary, Brian, dan belakangan saya tahu ternyata itu kan udah dikurasi juga oleh Teknovi kan, ada buktinya kan. Jadi udah tahu. Jadi pasal by pasal, titik, koma, semuanya itu dari pihak Teknovi. Artinya draft itu disusun oleh pihak Nopi. Iya, pihak Teknovi. Nah, pihak Farhad bilang kita keluarkan klausul yang mana kalau nggak salah itu sisa donasi, andai kata dia sudah selesai, akan digunakan menggunakan izin Kemensos. Karena pegangannya adalah Kemensos tidak memiliki aturan untuk mengelola itu, kira-kira begitu. Jadi ini akan seperti apa bias nanti ke depan, kira-kira gitu. Alot di situ, alot. Tapi Gary bilang kita harus libatkan Kemensos. Bang Brian juga bilang kita harus libatkan, ini harus bertahan seperti ini. Alotnya diberi bagian itu, di pasal itu. Akhirnya saya bisa tengahi, saya bilang, di mana di tengahnya? Oke, you harus ngalah. Saya bilang sama Bang Farhad, kalau nggak mau, kalau nggak, ini nggak jadi. Akhirnya mengalah, semua mengalah. Oke, kita siap. Sudah deal, nanti kita tinggal tanda tangan. Nah, ini kan sebelum itu ya, kan ada pasal-pasal itu semua tuh. Pihak yang berperkara itu, yang pihak pertama itu Agus, pihak kedua Teknovi. Kemudian ada pasal-pasal. Ada banyak orang yang nanya kan pasti. Bang, you baca nggak draft itu? Ya saya baca pasti.
Bang, Anda pahami nggak draft itu? Iya, saya pahami. Yang paling memahami draft itu adalah mereka-mereka yang berperkara. Oke. Ya, Novi, Gary, karena itu dari mereka. Oke. Dari Farhad memahami itu. Saya baru pahami itu hari itu. Dan orang menanya kepada saya kan, dia tanya kepada saya, Bang, you tega banget. 7 turunan segala macam. Itu jangan salah kaprah, itu nggak ada bahasa itu. 7 turunan, kemudian akan mengadakan donasi ulang apabila diperlukan segala macam. Saya tanya, yang bikin draft siapa? Kalian salahkan saya. Saya hanya datang dulu, saya dikasih draft. Nah, saya dikasih draft dari mapnya Bang Brian Praneda. Dan di sini ada Giri, di sini ada kubu Novi, di sini Farhad, dan di sini ada kubunya si Bang Krisnamurti. Saya datang, oke, saya baca dan saya lihat. Apakah saya harus mempertanyakan pasal-pasal itu kepada mereka? Bos, you mau donasi ulang kalau misalnya ini orang ini aja udah ribet, misalnya gitu. Kan ada orang yang mau saya memperkarakan itu. Lah mereka sepakat gimana? Bang. Mereka berdua kok sepakat? Sebentar. Mereka dua-dua pihak ini sepakat pengajuan dari sini. Jadi saya bilang, wah, orang menyerang saya, dikiranya saya mungkin dikira netizen saya yang bikin masalah itu kali ya. Aduh. Oke. Sederhananya gini, pengelolanya. Uang tetap ada di Yayasan Tenovi. Itu satu. Ya. Yang kedua, uang itu hanya akan digunakan untuk pengobatan Agus. Itu 2. Ketiga, itu hanya bisa dicairkan apabila ada tindak dokter, dokumen, dan lain sebagainya. Dan sifatnya reimburse. Keempat, apabila diperlukan akan dilakukan donasi ulang oleh pihak kedua. Pihak kedua siapa? Yayasan Tenovi. Terus yang ketiga, apabila kemudian yang bersangkutan pihak pertama yang dalam hal ini meninggal dunia, nanti akan sisanya yang tadinya harus diberikan untuk penunjang kehidupannya pihak pertama, Agus, itu dikasih ke ahli warisnya dia. Dan ahli warisnya kalau meninggal ya begitu. 1,3 itu isinya ya. Itu isinya. Dan itu mereka yang bikin. Kang, itu mereka itu udah Novi. Sekarang pihak Novi yang bikin. Ya pastilah, Kang. Dan di sini sudah sepakat. Nah, FA sudah sepakat. Oke, ya sudah kalau kayak gitu maunya kalian. Ya di sini sepakat. Saya bilang, wah bagus. Nah, kita mau konvers, kita mau istilahnya itu tanda tangan bersama di depan media, itu jeda makan siang. Nah, di jeda makan siang itulah saya lihat Bung Brian Praneda, saya lihat Gary bercakap-cakap. Nah, saya nggak tahu apa yang dipercakapkan di situ sampai pada akhirnya setelah jeda makan siang selesai, kita bicara sebelum konvers dimulai. Nah, disitulah terjadi apa ya dibilangnya, tensi tinggi lah. Saya bilang itu tensinya tinggi di situ. Karena apa yang awalnya disepakati oleh Gary, oleh Brian Praneda di situ, yang ada di situ juga Tenovi yang di briefing. Coba cek itu YouTube-nya Emma Warokah. Cek YouTube-nya Emma Warokah, cek live-nya Emma Warokah. Di situ jelas terlihat Bung Brian sama Tenovi itu sama-sama membahas tuh, sama-sama kayak ngobrol semua segala macam, nggak tahu lah menyepakati apa mereka. Makanya sebaiknya hadirkan Brian deh, biar pada akhirnya semua jelas itu kira-kira. Sebentar, sabar. Saya masih memerlukan penjelasan kenapa netizen menilai Bang Abraham ini tidak netral. Ya, kalau tadi Bang Abraham membacakan atau menyampaikan poin daripada draft perdamaian itu bagus, berarti Bang Abraham menguasai materi yang mau diacarakan tersebut ya. Nah, tadi sudah jelas bahwa itu menurut penyampaian tadi Bang Abraham, dan di acara itu memang itu yang membuat draft perdamaian adalah Tenovi, yang pada intinya uang itu tetap berada di yayasan dan setiap penggunaannya itu harus dibicarakan, harus sesuai kesepakatan. Kan itu dengan proposal di Gedung Juang, ya? Iya. Sesuai dengan proposal di Gedung Juang. Oke. Nah, kemudian dari pihak Agus ini kan setuju ya. Dari pihak Agus ini setuju. Nah, tetapi kemudian terjadi deadlock. Nah, kemudian ya setelah terjadi deadlock, ini netizen ini masih menilai, ini karena saya sedang bicara dengan host,
ya penengah, moderator, di mana moderatornya itu dihujat oleh netizen. Kan saya aduh sangat prihatin ya, niatnya bagus, hadir di tengah-tengah untuk memediasi, tetapi kemudian ya hasilnya malah dihujat oleh netizen. Pertanyaan saya, maksud saya saat acara itu memang yang dilakukan Bang Abraham ini apa sampai dihujat oleh netizen? Banyak ini komentar-komentar atau di PT dalam komentarnya itu yang saya baca itu Bang Abraham memihak, tidak netral, pro Agus. Ya, sebenarnya apa ya sebenarnya waktu itu yang terjadi? Apakah memang Bang Abraham memihak Agus atau pro Agus atau bagaimana yang dilakukan itu? Ya basically kan kita memang mau perkara itu selesai kan. Ya. Perkara itu kita harus di atas kertas kesepakatan draft yang diajukan oleh Tenovi. Bagi saya sih harusnya apa yang sudah mereka ajukan kan selesai di situ, Kak. Itu kan bukan main-main, Kak. Ini kan satu hal yang tadi sudah di draft yang masuk, sudah ada perjanjian, sudah ada temunya, sudah ada gedungnya, sudah ada medianya, sudah diundang tamu-tamunya, segala macam yang ada di situ. Kok sudah disepakati dalam pembicaraannya? Saya ada di situ, ada notulensinya, ada Giri di situ semua, ada Bung Brahim sudah sepakat, tiba-tiba ada klausul baru. Nah, klausul baru itulah yang saya lihat ya, itu yang membuat tensi tinggi. Saya bilang tensi tinggi. Karena apa? Karena sebelum kita konvers kan masuk tuh. Nah, YouTube-nya Tenovi baru bisa masuk tuh. Masuklah YouTube-nya Tenovi, segala macam udah direkam. Mulai direkam. Kemudian media-media juga udah mulai masuk. Nah, di situ Giri bilang bahwa kalau nggak salah Bang Densu mau bicara nih, gitu. Wah, waktu itu Bung Farad langsung ya tensi tinggi lah. Kita bisa lihat lah, dia kan. Saya kan tahu bahwa dia ada perkara, dia kan ada konflik pidana dengan Densu yang dilaporkan. Oke. Nggak tahu lah, pokoknya ada perkara pidana lah dia. Ada konflik pidana dengan Densu kan. Jadi dia langsung panas. Dan dia langsung ngomong ke Densu telepon, saya angkat telepon itu, gimana? Saya kan masih mau dengarkan, gimana Bang? Saya ambil mic, kita dengarkan, Bang Densu mau bicara, ya kan dari awal kan di Gedung Juang kan saya sudah kasih tahu bahwa kita harus apresiasi pada Densu kan. Kan saya bilang, kalau teman-teman, karena Densu punya andil lah, karena kan itu tayang di podcastnya, dan kemudian waktu itu juga ada ada donasi yang masuk segala macam yang cukup fantastis angkanya gitu kira-kira. Nah, waktu itu Eva bilang tutup, kalau tidak ditutup bubar saja kita. Itu bahasa kira-kira begitu. Ini udah mau pulang karena dia kan tuan rumah acara, dia penyedia acara dan segala macam. Sekarang ibarat kita datang lagi bertamu ke rumah orang yang tadi semuanya baik-baik, terus tuan rumahnya bilang, yang punya rumah bilang, kita bubar aja, kita pulang aja. Kita mau pergi dari sini segala macam. Itu apa artinya? Sudah tensi yang sangat tinggi kan, yang harus ditenangkan. Maka saya bilang, tenang. Saya balikin handphonenya ke Giri, dan Farad nunjuk. Dia berdiri nunjuk. Nunjuk siapa? Siapa ya? Coba nunjuk siapa? Nunjuk Giri. Dia bilang apa? Kamu provokator. Bahasanya kira-kira gitu ya. Saya kurang jelas, tapi yang jelas kamu itu provokator. Dia tunjuk Novi, dia bilang apa? Nih perhatikan teman-teman. Dia tunjuk Novi, dia bilang apa? Novi ini baik. Dia tunjuk Brian, bilang apa? Brian ini baik. Mereka berdua ini sudah baik. Oh gitu. Ada rekamannya. Cek apa yang saya katakan ini benar atau tidak. Kalau ini tidak benar, kalian bebas berkata apapun tentang saya. Novi ini udah baik. Brian ini sudah baik. Sudah mau selesai. Gitu loh. Kenapa? Intinya akhirnya saya kasih bicara Tenovi. Gimana Tenovi kalau nggak salah bahasanya waktu itu ingin donatur dilibatkan atau apalah, pokoknya bahasa seperti itu ya teman-teman. Nah begitu dia bicara, nah Farad melihat berubah lagi, tadi udah disepakati berubah lagi, tensi tinggi lagi kan dia kan ya, you know lah, ini kan karakter orang nih kan, kita gimana ya, kita kan nggak bisa. Ya gimana? Nah itulah Eva ya gitulah dia. Nah begitu dia gimana? Dia potong pembicaraan Novi kan. Nah saya tahu bahwa dia potong pembicaraan Novi. Saya tahu memang ya nggak mungkin. Saya nggak tahu saya ada di situ. Ya, si Eva kan potong, Farad potong. Dia potong pembicaraan Novi dan dia harus menyelesaikan kalimat itu. Karena apa? Karena dia sudah mengancam untuk bubar.
Kang Tony, saya ada dalam posisi yang tadi sudah oke, deal di awal. Saya juga bingung, lo kenapa ada klausul baru? Kenapa lu tambahin sekarang? Kenapa nggak dari sebelum ketemu ini ditambahin semua ini, poin ini? Selesai di sini gitu kira-kira. Nah, Farhad naik, dia potong bicara Novi. Kamu kira-kira apa ya? Bahasanya, saya nggak lupa persis bahasanya Farhad. Tapi saya memang membiarkan dia bicara. Nah, disitulah letak kesalahan Anda, Bro Abraham Silaban. Ya kan? Anda sudah jelas membiarkan orang yang sedang ingin menjelaskan, yang ingin memberikan keterangan, Anda membiarkan penjelasan itu terpotong, terputus, dan etika dalam berbicara itu tidak ada. Atas kenapa Anda membiarkan itu? Jelas bro, ya kan? Atas ketidaksukaan penjelasan dari Tenopi. Ya kan? Itu sudah jelas. Ya, kalian itu harus tahu siapa yang harus berhak. Ya, pokok utamanya itu yang memberikan keputusan, ya kan? Yaitu pendonatur Bro Abraham. Biar Anda tahu itu. Memang kita kasihan sama si Agus ini, ya kan, misalnya. Gara-gara memang dia korban, ya kan? Tetapi di sini di satu sisi lain, Tenopi ini jadi korban juga oleh oknum-oknum lawyer yang tidak bertanggung jawab, ya kan? Hanya ingin mencari pamor, ya kan? Membenarkan diri, memaksakan diri untuk membenarkan sesuatu hal yang kebenarannya itu masih dipertanyakan. Udahlah, nggak usahlah kita misalnya membenarkan diri yang sok paling pintar, yang sok paling jago. Kalau Anda sok pintar, sok jago, ya kan, sok paling benar, ya kan, gugat di pengadilan. Ya, kalau betul itu hak si Agus. Tetapi, ya kan, akan tetapi si Agus ini tidak berhak sepenuhnya untuk menggugat, ya kan? Yang berhak menggugat dalam isi konteks uang donasi itu adalah pendonatur. Menurut saya para pendonatur dan lawyer pendonatur, ya kan, secepatnya kisru uang donasi ini digugat di ruang pengadilan, ya kan, dan disitulah kita mengetahui kebenarannya, ya kan, siapa yang salah, siapa yang benar, ya. Nggak usah kalian cuma cari pansos yang gini, adu jotos, ya kan, ngomong teriak-teriak, nggak ada gunanya. Yang ada kalian merusak moral manusia, ya kan, tidak mendidik, ya kan. Karena ini kasus ini udah besar loh, ya kan. Padahal kasus ini ringan, ya kan, masalah sepele bisa besar gitu kan. Sampai kasus-kasus besar, kasus korupsi, ya kan, para koruptor itu tertutupi sama kasus Agus ini. Aduh, parah memang kalian itu sekolah tinggi-tinggi, ya kan, tetapi seperti itu, ya kan, memang iyalah, ya kan, namanya uang, semuanya orang bakal lupa diri, ya kan. Tetapi ya saya mohon, ya, mau dari tim lawyer si A, mau dari tim Tenopi, dan begitu tuh juga dengan tim lawyer donatur, ya kan, bawalah ini ke ruang forum pengadilan, ya kan, karena secara kekeluargaan ini menurut saya sudah tidak bisa lagi, ya kan, yang ada makin melebar meluas, ya kan, agar kisru ini selesai dibawa ke forum pengadilan, selesai perkara, apalagi. Salam NKRI.